Hai, selamat pagi. Pagi. Pagi ini kita mau jalan, kita mau naik busway. Ini aku udah bawa gembolan. Busway gitu namanya. Em, iya Apa kak. namanya? Kalau di sini, kalau di Transdewata. sini ya Transdewata. Nah, lokasi rumah kita ke halte itu sekitar 500 meter. Jadi kita mau jalan dari sini ke halte Trans atau busway. Yuk ikutin. Kita mau kemana ya? Rencananya kita mau ke Ubud. Ke Ubud atau kemana lah, lihat nanti. Oke, yuk ikutin. Suamiku sudah bawa tentengan. Tentengannya apa itu, Pi? Payung, Bawa air payung. minum, charger, Iya. sama anduk kecil. Karena sekarang tuh kan mendung. Jadi takut nanti kita hujan, kita bakal bawa payung. Udah gelap ini. Ini kok. Dan kita masih jalan menuju ke halte Trans Busway. Sebentar lagi sih. Karena ini sebenarnya dekat banget harusnya. Tapi karena posisi kita ini jalannya di gang kita harus muter. Jadi kita harus lewat sini. Nah, itu udah jalan raya. Itu merah-merah apa? Nah itu ya, itu tuh lewat tuh. Itu trans yang kita mau naik. Ya, Gak berapa? apa-apa, nanti kita tunggu lagi. Nah itu transnya 5 menit atau berapa menit. Mestinya sih 5 menit sekali. Kalau Hujan nih. apa-apa. Nah ini kita tinggal itu di Denpasar di daerah Gatsu. Ya bisnya berhenti padahal tuh, tapi kita belum nyampe. Kita masih sekitar 200 meter lagi. Mau neduh dulu nggak? Kalau mau neduh di sini nih, Neduh sambil nunggu busway aja. hujannya gede. Payungnya aja keluarin. Ya, dan kita kehujanan. Untung kita tapi bawa payung tadi. Nggak apa-apa sih. Jadi romantis ya hujan. Hujan gerimis-gerimis. Kita udah deket kok mau ke haltenya. Jadi kita ini tadi Masih jauh ya? Nah, ini kita udah sampai di bus stopnya. Bus stop di Gatsu itu ada di depan Happy Papi. Happy Papi Gatsu. Ini ya guys, ternyata hujannya deras banget. Kita nggak bisa lanjutin nunggu di halte itu tadi. Jadi kita sekarang sementara lagi nunggu di pinggiran. Oh, tuh insuren. Jadi ini udah sekitar 5 menit kita nunggu. Hujannya juga belum reda dan busway-nya belum ada tanda-tanda kelihatan. Guys, ini busway-nya udah datang tapi kita lari-lari ngejar dan ini masih hujan deras banget. Oke, kita naik. Pagi, Pak. Pakai barcode bisa ya, Pak? Scan. Iya, bentar ya. Kartu bawa. Kayaknya habis nih. Iya, Oh, bayarnya pakai apa? bisa iris, bisa itu. Oh, itu aja kiris. Ini kayaknya habis. Coba dulu di tap. Jadi Oh, itu ini? suami aku lagi mau bayar. Habis ya? Coba ulang lagi, Pak. Tapi kita lupa deh, kita tadi itu Sekian aja, Pak. saldonya kita lupa ngisi saldo. Pakai QR. Pakai QRIS. Bisa. Ya. Scan QR. Berarti kalau 2 orang 2 kali ya? Ya. Iya, Pak. Jadi sekali dulu, abis itu baru
QR lagi untuk, jadi satu sekali scan, Ini satu satu. kali scan untuk satu orang. Jalan aja Pak ya. Iya, iya. Ya, sini tuh. Oke, coba sini kasih lihat nominalnya. Jadi untuk satu orang naik busway ini harganya 4.400 untuk satu rute perjalanan. Dan ini bus pribadi ya, karena kita ini busnya kosong, cuman kita berdua aja penumpang. Udah ya, Pak? Dan aku ambil tempat duduk di paling belakang supaya kita bisa nikmatin pemandangan. Nah, enaknya kalau kita masih dilaluin sama bis ini daripada kita bawa kendaraan sendiri, ya mending naik bis ini, udah pasti nyaman. Terus kita juga bisa santai-santai, murah. Kalau biasanya kan kita, loh kayaknya kita salah naik ya. Nggak tahu. Pak, ini mau ke arah mana, Pak? Bapak tujuannya kemana? Ke Ubud. Iya. Nanti ganti kendaraan aja, nanti dia di Bogor. Oh, pindah ya? Oh, udah nggak lewat Nangka situ lagi ya, Pak? Enggak. Oh, kita udah lama juga Iya, nggak naik iya. ini. Iya, udah lama nggak naik. Kalau dulu kan belok ke Nangka itu ya, Pak? Yang kelima ya. Ini kan kaki banyak itu lewat ini itu lewat daerah Kendal. Oh, Lewat ini lewat Gajah Mada. Enggak, kalau yang ke Ubud, Pak. Yang tersebut dari Bogor dia startnya. Oh, dari GOR. Berarti ini nanti kita turun di pindah GOR, bus, baru ya? pindah bis lagi ya, Pak ya? Oh, gitu jadi teman-teman. Ini Nggak apa-apa, udah jalan-jalan. Iya, kita jadi udah beberapa bulan lalu sih terakhir kita naik ini. Tadinya itu untuk rute ke Ubud kita bisa langsung belok di lampu merah yang tadi. Nah, ternyata sekarang rutenya itu udah berubah. Nanti kita turun di GOR. Habis itu kita lanjut nggak naik. apa-apa, ini kemana aja kan hujan. Oh, kita nggak mesti ke Ubud ya. Iya, nggak mesti ke Ubud, kemana Ya aja udah. terserah. Kita Mau ke mana ke Ubud? tadinya mau ke Ubud. Tadinya mau ke Ubud, ya kemana aja lah, nggak apa-apa. Kita mah jalan-jalan aja, Pak. Kalau yang ini rutenya kemana, Pak? Ke Sanur. Oh, yang ini ke Sanur. Apa kita ke Sanur? Kalau mau ke Ubud nanti Bogor dulu nanti. Oh, turun Gor ganti Turun bus di ya? GOR ya. Oh ya. Jadi jangan usah khawatir. Nggak apa-apa, ntar di Sanur aja lihatnya jalan-jalan. Selama kita ada di dalam busway, walaupun kita salah naik rute, nanti kita bisa turun di. Sanur kurang lebih perjalanannya ya apa? Iya, Nanti kita bisa turun di GOR. Kita lebih jauh. iya, iya. Iya, iya. Kita bisa turun di GOR dan nanti kita pindah bus. Oke, nggak apa-apa. Karena kita juga jalan santai, nggak terlalu buru-buru. Jadi kita nikmatin aja perjalanannya. Nah, ini next stopnya kita di halte Living World Mall. Nah, jadi untuk pengunjung Mall Living World yang mau naik bus ini enak ya. Jadi udah dijemput langsung di lobi kayak gini. Cuman karena ini masih pagi, jadi belum ada pengunjung mall. Jadi sama Pak supirnya di skip. Ini mall baru yang baru resmi dibuka tanggal 24. Jago si Bapak muter. Hebat. Tanggal 24 Maret kemarin baru aja dibuka. Sekali muter bisa loh. Jadi dia emang cuman muter ke lobi itu tadi, ke lobi untuk ambil penumpang. Kalau nggak ada penumpang ya dia langsung keluar lagi. Ini kita langsung keluar lagi dari mall. Lihat si papi pakai plastik. Oh, karena kita bawa payungnya kecil. Jadi sebentar Pip. Sebentar, itu masih banyak mobil nyebrangnya. Tapi tenang aja karena kita udah bawa bekal baju ganti kok. Lihat guys, suamiku lihat, kasihan banget.
sini. Payung berdua. Kepalanya sih boleh nggak basah, tapi badannya basah. Nah, sekarang ini kita ada di halte GOR. Tadi itu kita dari sana. Hai. Kita ada teman penumpang. Gitu. Kita juga semua udah basah. Terima kasih telah memilih layanan Greenbus. Sepatu kita basah. Ya, karena tadi tuh banjirnya lumayan. Kelihatan tuh di luar. Ya, kita basah semua. Ini aku bajunya basah, tapi juga bajunya basah. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau hujannya udah mulai agak reda dan kita udah nyampe Ubud, baru kita ganti baju. Ya, ganti bajunya nanti aja di Ubud ya. Karena Dari toko sendal. ya, kita Soalnya ini mesti, nggak enak ini. iya, kita mesti cari toko sendal jepit karena sepatu kita semua udah basah. Nanti kita sama cari kaos kali ya, tapi kaos sih Iya. sebenarnya ada. Kita bawa kaos, kayaknya masih cukup. Celana masih aman sih sejauh ini, celana tapi celana masih aman. Guys, kepalaku basah banget, jadi untung bawa handuk kecil. Aku handuk sedikit kepalaku biar nggak terlalu basah, biar nggak pusing nanti. Karena air hujan kadang-kadang bikin pusing. Memanfaatkan yang ada sisiran. Oh, buat sisiran. Oke, selesai. Gimana guys penampilanku? Seperti habis keramas. Ke sana yuk, ke arah sana. Yuk, ke arah sana dong. Dan kita sudah sampai di Ubud, tapi ini kita nggak turun di Monkey Forest. Sekarang masih hujan, tapi udah mulai reda, tinggal gerimis-gerimisnya aja. Cuma masih lumayan basah. Oh, bunga apa ini? Bunganya bagus banget. Hah? Oh, sedikit. Iya. Kita lihat bunga di pinggir jalan bagus. Nah, ini yang salah satu yang kita suka kalau di Ubud itu sebenarnya kalau nggak hujan gini, kita bisa jalan santai kayak gini. Terus kalau yang mau nginep juga kita bisa sambil lihat-lihat. Banyak sekali homestay di pinggir-pinggir jalan ini. Homestay, guest house. Pakai ini. Nah, jadi ini tadi tuh ada bapak-bapak yang nawarin jas hujan. Ini akhirnya kita beli supaya kita nggak kehujanan. Dari tadi sebenarnya aku udah nggak batin sih, enak ya ngeliat orang-orang pada pakai jas hujan. Hah? Dari tadi aku sebenarnya udah pengen, udah ngeliat orang pada pakai jas hujan, kayaknya enak banget pakai jas hujan gitu. Tapi tuh aku salah, kayaknya aku harus pakai ininya dulu nggak sih? Ranselku di dalam gitu jadinya.
Terus ranselku biar nggak kehujanan. Enggak, kali. Sempit gua kalau di Kalau di aku sini lumayan besar. coba aku lihat belakangnya. Nah, nggak bisa. Terus ranselku nggak apa-apa. Nah, ini juga ini lumayan banget. Ini tadi berapa segini ya? Dua ini 50.000. Waduh, ini lumayan banget sih. Tinggal papi yang pakai sekarang. Parah tuh, Pak. Nanggung. Nggak apa-apa. Yang penting sangkanya nggak tambah basah. Ini lumayan banget tadi. Berapa bapaknya nawarin? Iya. Jadi tadi sebenarnya waktu ngeliat Bisa ukuran aku ini aku nggak tahu. kayaknya cukup sih, paling agak-agak ngepres. Tadi sebenarnya waktu kita baru turun bis, aku kan ngeliat orang banyak tuh pada pakai raincoat gini kan. Nggak apa-apa, emang dia ini mah yang penting kita nggak kehujanan aja. Jadi tadi aku kan ngeliat tuh banyak orang pakai ini, terus aku ngebatin dong, gimana belinya? Ternyata kebetulan banget ada bapak-bapak ya yang nawarin. Gede. Ini ukuran gua luar ya, orang luar ya. Iya, tapi ya lumayan banget buat kita kayak gini biar nggak kehujanan. Kayaknya mestinya ranselku di dalam ini deh, cukup kayaknya. Bisa sih? Ada barang apa yang penting? Charger, Enggak. nggak apa-apa ya. Charger sama kos ganti. Aduh, kok susah banget. Salah ya. Enggak, udah bener. Aku bantu. Enggak, ini kok nggak bisa. Ya karena papi ini udah nempel ininya tuh. Jadi tangan papi kan udah basah. Nah, jadi dia tuh lengket. Tuh, coba. Salah, yang penting badannya ini taruh ini nih, tangannya dulu lurusin ini. Nah. Dah. Oke, let's go. Ini miring sepertinya aku enggak. Oh iya, tapi nggak apa-apa lah. Lumayan. Bisa pas gitu ya, bapak-bapak itu tadi. Dia malu-malu ya. Ini malu-malu, tapi dia tuh kayak mau nawarin atau kayak enggak gitu. Makanya kan aku tanya, ini bapaknya jualan. Soalnya dia nggak nawarin, tapi cuman ngeliat-ngeliatin doang. Kayaknya mungkin dia mau nawarin nggak enak, takut ditolak kali. Dia malu-malu. Malu-malu, iya. Nggak apa-apa, rezeki kita. Biar nggak kehujanan. Nah, ini Monkey Forest. Jadi masuk ke dalam itu tiketnya ya. Kita sih waktu itu udah pernah masuk ke sana. Cuman karena sekarang hujan, jadi kita nggak ke sana, kita lewatin aja. Aku nggak tahu deh sekarang tuh tiketnya berapa ya? Masuk Monkey Katanya Forest. tadi sekitar 60. Kita dulu 50. Iya, mungkin sekitar 50-60. Biasanya sih kalau nggak hujan di pinggir-pinggir ini banyak ya monyet-monyetnya keluar ke jalan raya sini. Tapi ini karena hujan jadi monyetnya nggak ada yang keluar. Jadi ini karena hujannya bener-bener kita nggak prediksi. Sampai di Ubud ternyata masih deras banget. Yang tadinya rencana awal kita kan mau cari makan sambil jalan-jalan apa di Ubud. Tapi kayaknya ini kita berubah pikiran. Sepertinya kita mendingan kita cari, bener nggak sih? Mendingan kita cari apa guest house atau mendingan kita cari guest house atau apa bungalow. Misalnya nggak hujan ini nggak ditutup-tutup tirai kayak gini, kita bisa lihat-lihat ada ya, jual souvenir, pakaian-pakaian juga ada. Ingat nggak di situ? Biasanya nih kalau kita lewat sini, iya monyetnya sering main di sini. Biasanya situ sini ada kolam kan? Waktu itu kayaknya di mana ya yang ada kolamnya, terus monyetnya yang suka main di air kolam. Iya itu kolamnya.
Gitu. Biasanya dia tuh. Biasanya monyetnya suka di situ pada mandi. Oh, ini pertama kali aku dan suami jalan kayak gini ya. Ini sebenarnya agenda yang nggak terencana banget nih, tahu-tahu kayak gini. Kita sekali-kali nyobain jalan-jalan yang nggak biasa. Hujan-hujanan, jalan kaki. Lumayan juga. Misi, Bu. Halo. Ya. Jadi, menurutku boleh juga ya kayak gini. Untuk pasangan yang udah lama menikah, sekali-sekali ya. Untuk pasangan yang udah lama menikah, sekali-sekali boleh juga buat bonding lagi suami istri nih. Kekompakannya. Kita kayak gini. Itu ada banget ya. Tuh. Satu. Awas nih mobil. Ya. Iya. Jadi boleh juga dicoba teman-teman, pasangan suami istri yang udah lama menikah, yang udah mulai bingung mau ngapain. Apa? Kantongnya. Yang udah mulai bingung mau kegiatannya ngapain. Boleh dicoba jalan-jalan kayak gini. Iya. Jalan-jalan dadakan tanpa perencanaan dan tanpa sana neduh. Tapi nyebrang ke situ kalau mau lihat tuh. Gak apa-apa, dia dari jauh aja. Yuk. Taruh. Nah. Ya. Tuh lihat dia lagi nemplok, liatin aja. Oh, dia lagi gigit apa tuh? Jangan-jangan dia kelaparan. Awas ada mobil sih. Iya, kasihan ya. Ngapain sih dia? Ngapain ya dia? Apa dia cari makanan? Roti boleh. Snack-snack itu aja. Happy Toast atau apa. Jadi kita berhenti dulu di minimarket. Tapi yang masuk suamiku aja. Karena aku ditunggu di luar. Nah ini juga ada, kalau ini Villa and Suite Monkey Forest Ubud, masuknya ke dalam sana. Ini juga rencana kita mau cari guest house atau bungalow, tapi kita nggak yang bagus-bagus lah ya, kita cari yang budget-budget ekonomi aja karena cuma buat kita istirahat, ganti baju sama makan. Jadi kita udah putusin kita nggak berhenti di restoran atau di cafe itu karena nggak nyaman banget juga buat kita kalau kita makan dalam kondisi basah-basahan kayak gini. Akhirnya sekarang kita mau cari aja kalau ada makanan cepat saji yang bisa kita bungkus, terus kita mau cari guest house aja. Kita cari guest house, bisa sambil istirahat dan bersih-bersih badan. Bentar. Ini bawa. Lihat suamiku, dia lagi beli sedikit snack. Dan ini kita ada nemu warung yang jual nasi bungkus, nasi jinggo gitu. Ini udah siap, kita nggak perlu nunggu lagi karena bener-bener kita sekarang udah kecapean dan udah kelaparan karena menggigil, kita udah kedinginan banget. Jadi kita beli aja beberapa nasi bungkus, terus habis ini nanti kita bawa ke homestay biar kita bisa makan, istirahat, mandi dan ganti baju. Dewi Ayu, enak nggak ya? Boleh, tanya aja. Ini ada
bunga rose. Kita tanya dulu. Sorry, room is full. Oh, udah full book. Full book. Kita cari lagi yang lain. Cold water. Ini ada lagi, kita nyari yang ada air panasnya, ini hot and cold water. Kita coba lihat kemana, masuk ke dalam. Itu 20 meter ditulisnya. Awas licin, Pi. Hanya sih 20 meter. Hah? Masa? Oh, ini Yumi House. Iya, ini. Misi. Mau nanya ini, Bu. Kemana mau nanya ini? Oh, Ibu. Berapa, Bu? Oh, nggak ada. Full ya? Oh, gitu. Ya. Makasih, Bu. Oh, sayang. Hai. Ya. Permisi ya. Ya, disambut. Aduh, guys, ternyata yang ini juga full book juga. Ini bunga apa nih? Cantik banget bunganya. Bunganya bagus. Ini juga full book, jadi kita cari lagi. Nah, kayak gini lah karena kita semuanya serba dadakan. Jadi kita nggak ada booking dulu sebelumnya. Emang kita kayak gini nanya-nanya aja yang kosong. Kalau ada kamar kosong, baru kita bisa istirahat. Ya, sih. Oke, di roomnya adanya di atas. Nah, jadi ini aku sedikit mau cerita ya pengalaman kita nginep di homestay ini. Bukan nginep sih, kita istirahat di homestay ini. Jadi waktu kita masuk, kita kan pertamanya tanya dulu ada room kosong nggak yang bisa kita tempatin gitu. Terus si bapak penjaganya bilang ada, dan kita tanya harganya 150.000 untuk per malam. Akhirnya setelah kita cek kamarnya ya lumayan lah gitu untuk ukuran 150.000. Akhirnya kita putuskan kita untuk ambil kamar ini dan kita bisa istirahat sambil makan dan bersih-bersih. Terus setelah kita kan masuk sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 12 deh gitu. Dan jam 12 itu kan emang bukan waktunya check-in hotel ya. Karena harusnya check-in hotel itu kan jam 2 gitu. Tapi bapaknya baik banget, kita dibolehin masuk gitu. Ya udah. Nah, setelah selesai kita udah beres semua, udah beres-beres gitu. Terus tapi kan sebelumnya tuh kita infoin ke bapaknya kalau kita itu nggak mau nginep gitu, karena kita emang cuman butuh tempat untuk istirahat sambil nunggu hujannya reda. Terus kita mau istirahat sebentar sama makan dan ganti baju atau mandi gitu. Nah, terus pas kita udah di kamar, udah siap-siap gitu beres-beres, tiba-tiba bapaknya datang lagi, ketok-ketok pintu kamar kita gitu. Ternyata bapaknya itu ngembaliin lagi uang yang kita kasih tadi, itu dikembaliin 50.000 gitu. Jadi kita cuma dimintain 100.000. Bapaknya bilang kan karena kitanya nggak nginep gitu. Jadi uangnya itu didiskon gitulah. Harganya itu didiskon gitu. Jadi kita cuma bayar 100.000. Ya lumayan sih. Lumayan juga gitu. Jadi kita yang tadinya harusnya kita bayar 150.000, tapi emang sih harusnya kan 150.000 itu untuk besoknya lagi kita check out, tapi karena kita nggak nginep jadi kita didiskon jadi cuma 100.000. Oke, begitu pengalaman kita. Nah, ini kita akhirnya dapet kamar yang lumayan lah untuk istirahat. Ini ada kamar mandinya. Kamar mandinya juga lumayan bersih kok. Ada water heaternya udah pasti. Karena tadi yang aku tanyain pertama itu, kita minta yang ada air panasnya. Ya, kayak ginilah kurang lebih. Ya lumayan.
Terus ruangan juga udah ada AC untuk ukuran harga 150.000 per malam. Pakai AC. Terus ada lemari. Ini bednya kayak gini. Terus view luarnya. Ada balkonnya. Ini ada tempat buat jemur. Oh, tadi mah jas hujannya di sini aja. Ini ada balkon, ada tempat buat duduk. Terus Apa sih? ini view dari atas. Nih. Jadi ini kita akhirnya makan nasi bungkus. Budget buat makan akhirnya kita pakai buat sewa tempat neduh ini. Dan kita makannya nasi bungkus. Oke, nggak apa-apa. Itu udah lapar banget soalnya. Ini deh. Jadi ini Belah dua aja gitu. susah, nggak ada sendoknya. Kok bisa bulat gini? Jangan kamu. Aku kan nggak suka telur asin. Oh. Apa ini apa? Ini nasi yang tadi kita beli, Nasi rendang. nasi rendang. Ini murah banget ya. Tadi segini tuh 5.000, tapi dia udah ada 5.000. abon 5.000. Oh, murah. Tuh. Ini 5.000 pakai rendang, walaupun rendangnya segini. Tapi lumayan loh rendangnya. Tuh, udah ada mie-nya, ada ini. Ini nasi ayam lalapan, ini 7.000, ada tahu, tempe, sama ayam. Sambal lalapan. Kita mau makan dulu. Ini mau sambal ini? Wah, Ini udah. sambal apa itu? Sambal lalapan. Enggak lah. Enak. Udah enak begini takutin. Takut dulu barasa ya. Itu enak, bumbunya enak ya. Oh. Nambah rendangnya tadi. Ya, enak banget. Enak banget. Jadi di Bali tuh kita murah banget kan, 5.000 rupiah. Itu udah bisa makan nasi kayak gini. Udah ada nasinya, lauk, terus sambal. Jadi kalau dalam keadaan darurat kayak gini ini lumayan banget. Dan rasanya enak. Ya. Kita pernah masukin restoran-restorannya. Ada yang nggak cocok ya. Restoran-restorannya malah belum tentu. Kadang-kadang kan restoran. Kadang nggak cocok. Udah gitu lama bikinnya. Jadi kita tadi rencana kita mau makan. Tapi karena hujan kayak gini dan kita udah basah kuyup. Masuknya juga nggak enak. Pasti kita udah gak nyaman kan. Udah gak enak, udah basah kuyup. Akhirnya budget untuk makan kita pakai untuk sewa kamar.
Terus kita belilah ini makanan ini. Jatuhnya tadi beli makanan berapa ya? 20.000. Lebih dong. Enggak, yang nasinya 20 ribuan. Terus sama kamar ini tadinya yang harga 150 di diskon jadi 100.000 karena bapaknya tahu kita nggak nginep. Ya anggap-anggap sama aja sih kalau kita makan di resto juga sekitar segituan. Tapi kalau di resto, Jatuhnya sama, kita 75 100. tapi kalau kita makan di resto kita nggak bisa kayak gini leye-leye, nggak bisa rebahan, nggak bisa mandi. Habis ini kita mau mandi. Oke, nah kita mau mandi-mandi dulu. Dan hujannya udah reda, kita bisa lanjutin lagi jalan-jalannya. Kita juga udah cukup energi, udah makan, udah istirahat sebentar dan sudah mandi. Itu ada monyet lagi di situ. Nih, jadi tuh lihat, wah ada monyetnya loncat. Nggak tahu lupa. Baru ini jambretnya ya? Enggak, kalau nggak mencolok banget enggak. Nih lihat tuh. Jagonya. Karena kita di sini tuh emang deket banget sama Monkey Forest. Jadi kita emang bisa lihat ada monyet-monyet kayak gitu dia masuk-masuk ke pemukiman penduduk. Hai papi. Hai. Gimana? Udah seger istirahat? Takut dijambret, aduh sampai kaget. Takut dijambret. Iya. Si Pak. Jadi tadi kita sempat tidur sebentar, setengah jam ya Pi? Iya. Lumayan pas. Pas setengah jam. Ternyata udah berhenti hujannya. Ya, makasih ya Pak. Ya Pak. Ya. Kita udah bisa jalan-jalan lagi tanpa kehujanan. Tapi nggak ada yang ketinggalan kan? Nggak ada kayaknya. Kita mau naik bus lagi. Di sini bus stopnya. Mau naik? Dikiranya kita mau lewat loh, Pi. Naik. Aku lewat dulu. Siang, Pak. Ini satu. Jadi kita udah mau pulang lagi. Kita dapat kursi duduknya yang di belakang lagi. Dua ya Pak? Masih. Jadi jalan-jalannya kita lanjutkan dengan naik bus aja karena kita tenaganya udah mulai kecapean karena dari tadi kita jalan kaki dan kehujanan. Terus sekarang kita udah di bus, jadi ini kita udah nggak turun lagi supaya nanti kita bisa langsung pulang.
Ini sepanjang jalan bisa kita lihat toko-toko souvenir dan toko-toko cenderamata ini yang dulu selama pandemi ini benar-benar tutup total semuanya, sekarang sudah buka dan sudah banyak pengunjungnya, sudah ramai lagi. Artinya turis-turis ini memang sudah mulai berdatangan dan perekonomian masyarakat Bali juga sudah kembali bangkit. Seneng ya. Dulu waktu pas pandemi ini semua tutup, toko-toko ini nggak ada yang buka satupun. Tuh jaring penangkap mimpi. Teman-teman, demikianlah perjalanan kita hari ini ke Ubud. Jadi karena berhubung perjalanan kita ini memang tidak direncanakan sebelumnya, kita kebetulan juga kita tadi kena hujan, jadi kita nggak bisa explore Ubud lebih banyak lagi karena juga waktunya sekarang sudah hampir sore, kita harus segera pulang. Nah, tapi nanti kita pasti akan balik lagi ke sini dan kita akan explore lagi Ubud, terutama untuk tempat-tempat wisata dan tempat-tempat menarik apa aja yang ada di Ubud. Jadi jangan lupa teman-teman untuk selalu ikutin channel kita dan jangan lupa yang belum subscribe dibantu subscribe dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya supaya teman-teman bisa selalu dapat update terbaru untuk video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye.